Om Swastiastu. Om Swastiastu, Kak Ocha. Saya panggilnya siapa? Andini. Andini. Iya. Cantik sekali malam ini. Makasih. Andini. Ya. Kamu tadi nyanyinya itu kayak dikejar-kejar siapa gitu. Kemudian abis itu mundur lagi kayak di depan ada yang menghadang lah. Jadi kamu tidak on tempo, kadang kamu di depan, kadang kamu di belakang gitu. Monitor untuk di depan kamu itu musiknya jelas nggak terdengar? Jelas. Jelas, oke. Berarti memang dari kamunya temponya ya. Itu belajar ini ya, belajar mendengar lagi ya untuk tempo kapan masuknya lagu itu, habis itu pemenggalannya di mana seperti itu. Temponya jelas banget tadi ada balapan gitu. Iya. Ya, kayak saya naik sepeda jadinya balapan. Itu yang pertama, terdengar jelas. Kemudian yang kedua, dua aja nanti yang lain biar Bu Sri sama Bu Dewa. Banyak nggak apa-apa, 10. 10 ya, besok baru kelar Bu. Jadi tadi waktu habis intro, waktu kamu nyanyi di depan, itu kan ada intro musik sedikit yang kamu gerakan kamu kayak orang menari tadi, ya kan? Nah, di situ kamu bergerak menari tapi ekspresi kamu sedih. Itu saya perhatikan sekali karena ketika kita bergerak ini lagunya kan happy, kamu bergerak, kamu harus ekspresinya harus tetap senyum gitu loh. Karena lagunya nggak sedih, ya. Itu harus diperhatikan ya. Iya. Oke, itu aja dari saya. Andini. Kasih Kak Ocha. Terima kasih. Andini, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Sri. Cantik sekali dari Karangasem, Ya, cantik makasih. ya. Pasti warga Karangasem dukung nih pasti ya. Komennya pasti, ayo maju terus gitu dah orang Karangasem ya. Ya. Oke, kamu minta dukungan nanti di YouTube. Andini ya, orang yang berhasil ketika bernyanyi di panggung itu adalah orang yang bisa mengalahkan emosinya ya. Kadang-kadang kita kalau di panggung emosi kita macam-macam kan, ada emosinya takut ya, ada emosinya grogi, itu emosi semua. Nah penyanyi yang baik itu dia bisa mengendalikan emosinya. Kalau saya lihat kamu belum bisa mengendalikan emosimu ya, jadi kamu masih grogi, kemudian juga balapan ya dengan musik. Gini loh caranya ya, jadi saya kadang-kadang bukan hanya bisa mengkritik ya, saya ingin memberi masukan juga agar kamu tidak seperti itu bernyanyinya, yaitu salah satunya kamu harus mendengarkan kemudian menikmati. Contohnya nih, kalau kamu menikmati musik kakimu gini-gini enggak? Iya. Ya, nah itu biasanya kalau orang sudah bisa seperti itu harusnya temponya tidak balap-balapan. Ya. Tang teng ting tang 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 ting tang tang itu ya. Biasanya itu yang membuat kita direm oleh ketukan dari kaki kita ya atau seperti itu ya. Nah, kamu harus sering-sering seperti itu kalau dengerin musik. Jangan nyanyi dulu tapi nikmati tek 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 karena ini hubungannya dengan tempo ya sama seperti kamu berjalan tek 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 gitu ya. Nanti perbaiki lagi agar kita yang mendengarkan jadi enak antara musik dan suaramu itu harus menyatu. Kalau tadi sempiar dia ya, enggak menyatu dia kijen kiri, besik klon, besik kangin gitu. Ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oke, pertama kali bernyanyi di panggung yang besar. Oh ya, ini sudah bagus sebenarnya, sudah berani mengalahkan emosi yang lain ya. Oke. Ya, lagu makasih, kedua Mbak lebih Sri. bagus ya. Ya. Halo. Halo Bu Dewa. Wah, Andini senyumnya cantik sekali. Kasih. Makenyah ya ininya. Makenyor ininya, bajunya bagus sekali. Andini beli Sugama mau nanya satu. Kamu bisa main musik nggak? Alat musik? Enggak. Oke. Biasanya kalau orang bisa main alat musik, itu pasti tahu nada dan tahu tempo. Karena kamu nggak bisa main alat musik, jadi yang perlu kamu latihan adalah harus sering mendengar lagu. Jadi kan banyak tuh ada genre musik. Ada yang kencang, ada yang lambat. Kalau saya awal-awal itu belajar tempo pakai gini, simpel-simpel aja. Nangun set kirti ya gitu-gitu tuh. Kayak Bu Sri bilang pakai kaki atau geleng-geleng gitu. Ya, senyaman mungkin dulu. Memang yang paling kelihatan tuh tempo. Karena kalau kita balapan sama tempo itu
agak fatal juga ya Andini ya. Jadi Iya. kalau band nggak mungkin ngikutin kamu kan, kamu yang harus ngikutin. Jadinya harus belajar itu. Yang kedua, nggak tahu ya ini karakter vokal kamu memang bergetar terus atau gimana gitu. Nah coba saya denger di lagu kedua, coba tarik nafas dulu ya. Mungkin capek, tapi kalau getar tapi enak dengarnya mungkin jadi unik gitu. Tapi kalau tadi terus bergetar dan mungkin karena grogi, mungkin kamu harus mengalahkan emosi kamu yang seperti Bu Sri bilang, emosi dalam arti emosi melawan gugup, emosi melawan sesuatu hal yang baru. Memang kalau kita berhadapan dengan hal yang baru pasti ada ketidaknyamanan dalam diri pasti. Tapi kalau kita bisa lewatin itu, besok pasti nagih. Nagih dalam arti wah pengen disorot kamera lagi, ada yang banyak nonton kayak gitu. Iya. Coba deh lagu kedua lanjut lagi. Senyumnya manis sekali ya. Saya pulang bakal ingat senyumnya. Wah, berlebihan gak sih? Silakan Andi, biar semangat ya. Ya.
Andini, Iya, iya, gimana Mbak Sri. perasaanmu setelah selesai lagu kedua? Agak kecewa Oh, agak kecewa. Loh, kenapa kecewa? liriknya. Oh ya, liriknya lupa. Ya, Terus apa lagi? Itu aja. Oh, itu aja. Temponya? Temponya juga. Nah, temponya juga ya. Ya, tapi paling enggak bagus ya, sadar akan kekurangan. Itu bagus sekali loh, artinya kamu sudah menyadari kekuranganmu ada di sana ya. Jadi benar ya, temponya sama sekali tadi tidak pas ya. Padahal lagu ini enak banget loh. Coba kamu dengar berkali-kali ya, terus ikuti, itu enak sekali lagu ini. Kemudian banyak fales juga tadi ya. Jadi setiap kalimat yang agak memerlukan pernafasan, teknik nafas yang panjang, kamu tidak kuat langsung turun nadanya ya. Lebih banyak belajar lagi ya Andini ya. Ya. Ini pertama kali? Ya. Ya, tapi nggak apa-apa karena ini pertama kali, pengalaman pertama itu tidak akan terlupakan dan biasanya pengalaman itu menjadi tonggak sejarah kesuksesan untuk menjadi penyanyi selanjutnya ya. Ya, jadi kalau kita sudah tahu, wah saya sudah dikritik habis-habisan nih sama Bu Sri, sama yang lain. Nah ini dijadikan patokan bahwa memang kamu harus banyak belajar lagi ya. Tempo, kemudian ketepatan nada, dan konsentrasi di panggung. Itu benar-benar kamu harus kuasai 3 itu dulu ya. Cari lagu yang gampang dulu ya, enggak usah lagu yang susah-susah sehingga kamu lebih enjoy untuk bernyanyi. Oke? Ya, oke. Salam buat orang Karangasem. Halo. Halo, Andini. Beliau. Senyumnya manis sekali ya. Kalau kamu ngomong itu tidak terlihat gugup loh. Kalau bicara ya. Kalau bicara maksudnya, kalau bicara. Padahal ya Andini, saya udah seneng dari kamu awal nyanyi sampai pertengahan itu udah wah ini udah lebih baik nih dari lagu yang pertama, udah kayak enjoy, udah mulai ya tadi apa itu ya bridge-nya atau apa jeng 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 mulai gitu. Wah kamu kelabakan nih kan, akhirnya konsentrasi kamu buyar, akhirnya mulai lagi kamu ketemu si tempo itu ya si yang tadi kamu nggak ketemu lagi, datang lagi dia ke kehidupanmu ya, lagi membayang-bayangi pikiranmu itu lagi ketemu tempo itu lagi akhirnya Andini sampai belakang mulai agak buyar tuh. Mungkin kalau dari Beli Sugama lebih latihan itu dan berterima kasih lo sama Bali TV ya, BRTV kasih kesempatan live lo ya. Ini momen semuanya banyak karir musik itu berawal dari BRTV ya. Jadi kamu ya bersyukur kita dikasih kritik ya, bukan jelek-jelekan no ya. Kita mengkritik yang membangun dan semoga bisa menjadi bahan untuk jadi lebih baik ke depan. Ya Andini? Ya, Beliau. Terima kasih. Terima kasih. Andini, Ya, Kak Ocha. sebenarnya warna suara kamu tuh bagus loh untuk di lagu-lagu komersil yang Kasih. seperti lagunya Deuli yang tadi itu, ya kan ya. Cuman itu, kamu harus belajar cara menyanyi yang lebih baik gitu, ya. Jadi belajar teknik itu penting, walaupun nanti akan ada bernyanyi dengan rasa, dengan ekspresi, tapi teknik juga penting untuk mendukung semuanya gitu. Teknik itu seperti nafas, itu kan fondasinya, kemudian tempo itu juga kalau tempo tuh musikalitas gitu. Jadi nadanya juga kayak tadi itu ya, banyak belajar di situ, pasti bisa. Ya, Kamu Kak punya Ocha. modal di warna suara kamu. Oke Ya. Andini, Kasih Kak Ocha. silakan Terima Anggi dan kasih. Eva. Iya, aduh luar biasa. Kita di sini juga dapat ilmu baru ya. Jadi bisa diterapkan ketika udah selesai kompetisi di rumah, kita bisa belajar dan menerapkan apapun yang disuruh oleh komentator. Iya betul sekali. Dan Andini, ayo sekarang senyumnya mana, semangat dong. Pasti kasih tahu nih buat sempetot semuanya dimanapun Anda berada pastinya. Gimana caranya Andini bisa menjadi peserta terfavorit. Silakan. Halo Semeton Bali, dukung saya menjadi bintang favorit BRTV 2021 dengan cara subscribe YouTube channel Bali TV, program program Bali TV, dan like saya atas nama Andika Dewi sebanyak-banyaknya.
Terima kasih. Terima Terima kasih. Nah, dan spesialnya lagi, subscribe YouTube channel Bali TV @program Bali TV, dapatkan hadiah pulsa. Bali TV akan mengundi pemirsa yang telah subscribe YouTube channel Bali TV dan akan dicari 5 pemenang yang berhak mendapatkan pulsa masing-masing Rp100.000. Jadi ditunggu minggu Wow. depan ya, karena pemenangnya ini akan diumumkan setiap minggunya. Jadi tunggu apa lagi, buruan subscribe, like, dan juga komen, dan juga share juga ya pemirsa ya.